Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana rizukna. Ya Allah, ya Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada, di pesantren manapun kalian tinggal, dan kepada guru, kepada siapapun kalian berguru. Semoga Allah memberikan kepada kalian kemudahan dalam menuntut ilmu. Allah memberikan kepada kalian ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Zarnuji dengan kitab Ta'lim Muta'allimnya, agar di dalam menuntut ilmu kita bisa maksimal di dalam cara mencari, akan menjadi sebab kita mendapatkan ilmu yang cukup, kemudahan dalam mendapatkan ilmu, dan semoga ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang bermanfaat. Kita sudah sampai kepada apa yang disampaikan oleh Imam Zarnuji tentang memulai belajar, ya, tapi bercabang-cabang pembahasannya. Disebutkan di sini adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sebelumnya adalah Rasulullah SAW bersabda, iyyaka wat-tama'a fa innahu faqrun hadirun. Awas dengan kerakusan, karena itu adalah kefakiran yang menjelang, yang datang kepada kita. Dalam bahasa yang wasa yang pernah kami hadirkan, ketamaan, kerakusan adalah kefakiran yang tersembunyi. Tersembunyi di balik harta yang melimpah sekalipun. Nah, kalau orang diberi kekayaan seperti apapun, kalau ternyata di hatinya penuh dengan ketamaan, kerakusan, maka dia seperti orang yang tidak memiliki apapun. Begitu sebaliknya, Imam Syafi'i menyebutkan, orang yang punya dha qalbun qanu'in, dikatakan orang yang mempunyai hati yang al-qanu', mudah mensyukuri, nerima apa yang Allah karuniakan. Dikatakan fa anta wa malikud dunya sawa. Dengan raja yang memiliki dunia, maksudnya yang menguasai dunia yang sangat luas, sama artinya apa? Kayak raja begitu. Karena dia tidak ada tamak di dalam hatinya. Wala yabkhalu bima indahu, tidak pelit apa yang dimilikinya. Berderma mudah minal mali bal yunfik ala nafsi wa ala ghairihi, mudah untuk berderma untuk dirinya sendiri, untuk orang lain. Kemudian kalau Nabi SAW lanjutannya, baginda Nabi SAW bersabda, an-nasu kulluhum fil faqri makhabatal faqri. Ini beliau mengatakan hadis Nabi, akan tapi para a'immah hadis mengatakan kesahihannya adalah tidak bisa diandalkan, akan tapi maknanya benar. Lagi-lagi para ulama, maknanya, kita ambil maknanya saja. Karena kalau untuk menisbatkan kepada baginda Nabi harus, akan tapi kita pun juga tidak mengatakan, wah ini langsung palsu yang harus kita, enggak. Barangkali Syekh Zarnuji menemukan di kitab hadis yang jelas, akan tapi para muhaditsin yang lainnya mengatakan ini adalah, tapi maknanya benar. Para muhaditsin mengatakan ini tidak ini hadis yang lemah, akan tapi maknanya kita lihat maknanya.
An-nasu kulluhum, mana kulluhum bukan semuanya. Rata-rata fil fakri dalam kefakiran itu gimana sih? Orang fakir itu rata-rata pada zaman ini khususnya ini pada zaman adalah makhafatal fakri fi makhafatil fikri nasil hafid. Di dalam rasa takut. Jadi karena takut miskin maka menjadi seperti orang miskin, lihat. Takut miskin menjadi orang miskin padahal dia punya sesuatu. Kerjanya tidak habis-habis, terus tamak. Seperti disyaratkan oleh baginda Nabi, si tamak itu kalaupun dia merindukan punya satu lembah emas, di saat diberi satu lembah emas dia minta yang kedua, dikasih kedua minta ketiga, sampai mulutnya dikasih tanah baru diam itu. Jadi di saat kerakusan menguasai hati kita, itulah kefakiran yang sesungguhnya. Dan tamak rakus itu kan takut fakir terus. Ini orang takut fakir. Kita dengan Allah tidak perlu takut fakir. Allah yang mencukupi, Allah yang dengan keyakinan. Sehingga seperti terlihat tidak memiliki apapun, tapi dia tidak pernah punya hajat. Sehingga dia kaya. Dia kaya hati. Begitu sebaliknya ada orang yang diberi oleh Allah bermacam-macam kekayaan. Tapi kerakusannya, ketamaannya, keinginannya bertambah. Lihat, tetap saja dia capek dalam hidupnya. Dulu waktu suaminya gajinya hanya 10.000 sehari. Bisa menabung setiap bulan, tahun hari raya dia beli tas harganya 25.000. Tas. Giliran suaminya naik 10.000 bukan 100.000 sehari. Tahun depan tasnya menjadi naik bukan dari 250.000. Rupanya terus gaya hidupnya naik, dia tersiksa dia. Tersiksa dia. Sehingga ada orang merasa fakir. Makanya kalau kita katakan, apakah benar penuntut ilmu hari ini benar-benar merasakan fakir? Kalau seperti Abu Yusuf sampai 5 hari tidak makan, 3 hari tidak makan. Bagaimana kisah ulama-ulama kita terdahulu yang memperjuangkan negeri ini, kayak Khalil Bangkalan, Syekh Hashim Asy'ari dan yang lainnya. Bagaimana belajar dengan sangat sederhana, makan serba kurang. Ada yang makan sehari, ada yang makan 2 hari sekali, ada yang makan sampai cerita Anda makan dari buah pace itu dimakan. Lalu hari ini ada santri mengatakan aku fakir hari ini fakir apa? Fakir hati. Masih ada merasa kurang, bagaimana akan dapatkan ilmu kalau ternyata dia merasa kurang terus, tamak. Dan kita masih dengar cerita bagaimana orang tua dulu waktu mondok, Masya Allah. Kami masih ingat cerita. Termasuk waktu ibunda, waktu di pesantren bagaimana. Allah yarhamha, beliau menanak nasi, itu kalau airnya diperbanyak. Jadi bukan nasi jadi ya nasi kayak sirup atau bagaimana. Jadi air berbanyak biar kenyang nanti. Jadi kalau kalau segenggam itu bisa dimakan satu orang, berarti nanti hanya 1 sendok, nanti airnya yang banyak. Jadi nanti minum surbah kayak minum sirup. Saya masih ingat beliau cerita. Sambil cari uang untuk bisa mondok, jahit pesanan, ada orang bikin apa, pesan dikirim, bisa diganti, diberi uang. Kemudian itu kalau dapat beras nanti 1 sendok untuk masak, dimasak sendiri, dikasih garam sedikit, itu sudah luar biasa. Akhirnya kadang-kadang kalau mikir bagaimana orang dulu mondok seperti itu, hari ini semuanya ada lalu mengatakan masih kurang, tamak. Bisa jadi kalau jadi ustadz pun ustadz tamak, tidak akan bisa berjuang nanti pada akhirnya. Wahai para santri dimanapun kalian berada, lihat bersyukur hari ini, insya Allah sangat mudah urusan makan. Nggak ada. Kalaupun ada yang tidak bisa makan, insya Allah temannya masih bisa memberi. Halal, yang bersih. Maka dari itu nggak perlu kita sampai harus mencari rizki yang haram, karena juga mudah hari ini, rizki halal mudah. Yang menjadi sebab mudah adalah hati itu. Hati tidak tamak, tidak rakus. Wa kanu fi zamanil awwali, pada zaman dulu, ini ditulis tahun kapan zamanil awal? Zaman ini masih. Dan subhanallah kita menemukan ada di sebuah pesantren, pagi hari bekerja di tempatnya orang-orang yang ada di kampung itu, pagi hari kerja. Sampai hari ini kita masih menyaksikan. Jadi pagi hari itu adalah dia bekerja. Sekolahnya habis zuhur dok. Setiap hari bekerja habis zuhur hanya untuk cari makan. Pergi tanpa bekal dari. Mondok tanpa bekal. Allah. Mungkin ada di antara yang menyaksikan acara ini masih seperti itu. Anda istimewa. Dengan jerih payah sendiri.
Wa kanu fi zamani awwali, pada zaman awal, bukan zaman yang nomor satu, zaman dulu maksudnya. Yata'allamuna al-hirfata, mereka belajar untuk bisa punya kerjaan. Belajar sambil bekerja. Bekerja yang menghasilkan uang untuk makan saja, bukan untuk cari. Bukan untuk mencari kekayaan, tidak. Yata'allamuna al-ilma, kemudian dia belajar ilmu. Tujuannya apa? Hatta la yatma'una fi amwalin nasi. Lihat rupanya mereka bekerja bukan karena ingin mengayakan dirinya, akan tapi agar dia tidak tamak apa yang ada di tangannya orang. Dia lebih senang dia bekerja dengan kerikatnya sendiri, yang dimakan ada hari sendiri, hasil jerih payahnya. Dan kita menemukan orang-orang semacam itu. Bekerja pagi sore belajar, bekerja pagi sore belajar, insyaallah. Dan memang kadang pekerjaannya adalah memang pekerjaan yang ringan. Misalnya ngasih makan ayam. Ada di daerah sana ngasih makan burung. Perusahaan-perusahaan besar Jawa Timur sana. Kerjaan ke sawah pagi tok sampai jam 11 siang selesai. Istirahat. Ini adalah orang-orang istimewa seperti itu. Ada di rumah, dari berumah tidak diberi bekal oleh orang tuanya. Dan banyak santri semacam ini. Mungkin Anda termasuk yang menyaksikan acara ini ada yang seperti itu. Jangan gengsi dengan itu, justru Anda istimewa Anda. Karena Anda tidak ingin merengek yang di tangannya orang. Fil hikmah disebutkan dalam satu hikmah kalimat yang bermakna dari seorang yang bijak. Man istaghna bimalin nasi iftakhar. Orang yang merasa cukup dan bergantung dengan hartanya orang, maka dia akan merasa fakir selamanya. Allah. Istaghna itu merasa cukupnya bukan bimalinhi, bimalin nas. Mengharap yang di tangannya orang. Iftakar, maka dia akan merasa fakir terus. Sama peminta-minta juga itu nggak akan berakhir. Kisah memintanya tuh terus mendapatkan apapun tetap saja kurang. Man istaghna, barang siapa yang merasa cukup, atau barang siapa yang cukupnya adalah bimalin nasi, dengan hartanya orang, maksudnya dengan meminta, mengharap di tangannya orang, iftakar, maka dia akan merasa fakir selamanya. Wal alimu, dah ini nanti kalian wahai para anak-anakku semuanya, para santri, dan kalian santri dimanapun berada, jangan menjadi alim yang seperti yang akan disebutkan ini, tapi jadilah alim yang gana, punya syukur. Wal alimu, ada pun orang alim idza kana tamma'an, orang alim kalau rakus, tamak, rakus, enggak pernah syukur dengan karunia Allah. La yabqa lahu hurmatul ilmi. Sudah enggak ada lagi kehormatan ilmu, rendah dia. Bahkan orang kaya merendahkan dia, fatwa kasih sumpah aja mulutnya diam, fatwanya berubah. Oh, ada mungkin seorang kaya bisa mengatakan begitu karena apa? Memang dia bisa dibeli. Politisi pun juga demikian. Nah, ini Ustadz kasih aja, bantu pondoknya beres, berubah fatwanya. Allah, naudzubillah. Tapi Ustadz seperti kalian semuanya tidak, nggak bisa. Ilmu nggak bisa, kebenaran nggak bisa dijual belikan. Kehormatan ilmu adalah dengan cara apa? Dengan tidak tamak. Jangan tergiur dengan iming-iming jika itu bukan kemuliaan. Iming-iming kekayaan. Kadang-kadang suruh milih ini nanti akan dibangunkan pondoknya. Suruh begini nanti. Maka seorang ustadz harus punya keyakinan dengan Allah. Silakan kalau membantu. Silakan terbuka pintu. Kalau tidak jangan berharap. Biasa saja. Oh bahaya sekali nih kalau ustadz jiwanya jiwa tomak, lihat. Bisa basa-basinya ketemu orang kaya, Masya Allah manisnya, wah sopannya luar biasa. Ujung-ujung gak dapat apa-apa, ngedumel. Wah mobilnya bagus, kaya raya, banyak ngomong, tok janji-janji, gak bantu pondok. Bisa saja merendahkan orang akhirnya. Bisa jadi termasuk golongan ustadz, kalau ada tamu dibuka dulu lah jendelanya, diintip dulu, dipakai mobil, pakai sepeda. Kalau pakai sepeda biarin, pakai mobil disambut. Naudzubillah. Ini karena tamak mengharapkan di tangan. Oh, kalau ketemu sama orang kaya pejabat, wah, tunduknya luar biasa. Langsung masuk dalam golongan orang yang disebut Nabi man tawadhu'a li ghaniyin lihinahu dzaba anhu thulutsa dinihi. Yang tunduk kepada tawadhu kepada orang kaya, pejabat karena kekayaannya dan jabatannya, jabat masuk dunia itu. Adalah 2/3 imannya hilang.
karena kekayaannya. Cuman kalau kita menghormati orang kaya karena kesolehannya, oke. Orang kaya yang soleh, kita hormat. Kalau ada pejabat datang ke sini, akan saya cium tangannya. Kalau dia seperti Umar bin Abdul Aziz. Jadi yang kita hormati karena kesolehannya, bukan karena jabatannya. Oh tidak. Hari ini kalau ada pejabat soleh datang, ya kita hormati dia. Kita cium tangannya, nggak ada masalah. Orang kaya iya, tapi ingat jangan menghormat mereka karena jabatannya, jangan hormat mereka karena kekayaannya. Hormat karena dia seorang soleh. Banyak orang kaya soleh. Dan kita juga menemukan di hari-hari ini. Orang kaya soleh. Dia kaya raya, tapi kerinduannya hanya berderma, berbuat baik. Cinta penuntut ilmu dan seterusnya. Masya Allah, mereka luar biasa. Mereka akan terangkat bersama para ulama dan penuntut ilmu. Lihat, kehormatan ilmu sudah tidak ada kalau seorang ustadz, seorang alim itu tamak, rakus. Wala yaqulu bil haqqi, enggak bisa ngomong benar. Pelat lidahnya sudah lidah. Enggak bisa fasih ngomongnya. Walihada, oleh sebab itu kana yata'awwadu sahibus syar'i. Sahibus syar'i yang baginda Nabi berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari minhu, daripada ketamaan. Wa yaqulu, lalu beliau menyebutkan a'udzubillahi min tama'in yudni ila taba'in. Ini cuman riwayat yang yang ada, yang selama ini kita temui adalah bunyinya adalah ista'idzu billahi min tama'in yahdi ila taba'in. Maknanya sama. Mungkin ada riwayat lain yang bunyi semacam itu, cuman riwayat yang selama ini adalah ista'idzu. Isti'adzah sama ista'idzu, mintalah kalian perlindungan. Billahi, dengan Allah. Min tama'in, daripada tamak, rakus. Yahdi, yang menggiring orang. Ila taba'in, kepada toba. Toba itu adalah kerusakan. Kekotoran. Toba itu aslinya, pedang itu hebat kalau mengkilat, berkilauan. Menyambar leher akan patah. Cuman ini adalah penuh dengan karat. Sehingga tidak bagus lagi. Jadi maksudnya itu danas, kotoran lah. Jadi kerakusan itu menghantarkan kepada kerendahan, kehinaan, kekotoran. A'udzubillahi min taba'in. Aku berlindung kepada Allah daripada min tama'in, daripada kerakusan. Yang menghantarkan kerakusan, menghantarkan kepada tadi kekotoran. Wa yambahi lil mu'mini, seyogyanya bagi seorang mukmin alla yarju, tidak berharap illa minallahi ta'ala, kecuali dari Allah Ta'ala. Ini semuanya seorang mukmin. Makanya ini termasuk juru dakwah kalian, wahai para santri, kalian akan menjadi juru dakwah. Nah, kalau kalian mengajak orang kaya untuk berjuang karena Allah, karena engkau ingin menyelamatkan dia. Jangan karena kamu berharap bahwasanya pondokmu biar gede, dibangun sama dia. Itu sudah salah niatmu. Sehingga di saat sang orang kaya tersebut membangun di pondok lain, kamu tidak gelisah. Kamu hanya bersyukur, alhamdulillah, si kaya itu sudah bisa berderma. Oh begitu, karena hatimu benar. Coba kalau hatimu kotor, kenapa ke sana yang ngajak saya, kenapa pondok orang dibayar? Akhirnya rebutan donatur, itulah ustadz hasud nanti. Orang yang hasad penuh dengan hasad, saling dengki di antara ustadz. Kalau ada ustadz saling dengki, dikatakanlah hasadah ulama. Tidak ada dengki melebihi dengkinya ulama. Lah itu karena di dalam hatinya adalah memang karena ada tamak, rakus. Karena rakus apa yang ada di tangannya orang, tatanya orang yang diharap tidak bersama dia, marah dengan ustadz sebelahnya. Allah. Makanya di pesantren sini kan ada banyak peraturan. Kalau sudah ada santri mondok di tempat lain, jangan pindah ke pondok ini. Kalau bahjah. Kita tidak menerima santri yang pernah mondok di tempat lain, kecuali dapat izin resmi dari ustadz tersebut. Kita bukan rebutan santri. Akan tapi, kalau ada santri, ayo kita tampung, kita terima. Karena termasuk celah memanggil. Ada orang mau mondok tempat lain, panggil, pindah ke sini. Ya enggak benar, bukan hal yang baik. Bisa menjadi sebab kebencian, permusuhan. Alhamdulillah. Kita tidak. Makanya para santri yang sudah terlanjur mendaftar di pesantren ini, di Al-Bahjah bisa. Kalau sudah punya ikatan dengan dulu, beresin dulu dengan gurumu.
Beresin dulu, minta izin resmi, biar tidak harus mondok lagi, tapi izin resmi. Sampai beluri itu dong. Rebutan donatur, oh tidak. Kalau ada donatur pesantren ini diambil orang, alhamdulillah ada yang memerlukannya. Masya Allah. Nggak perlu pusing kita. Tapi ingat wahai para santri yang bergabung di acara ini. Jangan merebut donaturnya orang. Ini adalah masalah tamak. Jangan rebut kalau ada orang sudah berbuat baik. Makanya kita selalu menyuruh. Hei para hamba-hamba yang dengar suran kami. Yang sudah pernah punya ikatan dengan seorang guru, seorang ustadz. Jangan memutus di sana lalu bersambung dengan saya. Itu saya tidak suka. Akan tapi kalau Anda ingin bergabung dengan kami, yang biasa dengan ustadz yang dulu tolong lanjutkan. Kecuali ustadz tersebut tidak bisa dipercaya, mungkin ustadz itu akidahnya sesat, ustadz itu tidak lain cerita, memang harus ditinggalkan. Ustadz membawa bid'ah, kesesatan, ya lain cerita. Tapi kalau ustadz tersebut masih dalam akidah yang benar, lanjutkan. Tapi kalau ustadznya sudah membawa bid'ah, suka menghasut, mencaci maki, mau mengajari permusuhan, dan Anda bisa meninggalkan. Karena apa? Anda tidak boleh mendukung sesuatu yang di dalamnya ada kemungkaran, biarpun dikemas dengan dunia pondok pesantren. Kalian wahai para santri, kalian jadi ustadz, jangan membesarkan tomak di dalam hatimu. Capek. Kalau sudah tomak menguasai di hatinya, tidak duduk dengan orang kecuali mengharap dunianya. Duduk dengan pejabat mengharapkan dunianya. Oh ini penyakit. Nggak bisa besar, nggak bisa menjadi, dia terbeli dia. Langkahnya serba salah nanti. Jadi kan pesantrenmu adalah kalau ada orang kaya masuk ke rumahmu karena Allah. Pejabat karena Allah. Dan kita tidak boleh menginjakkan kaki di rumahnya orang kaya kecuali juga karena Allah. Tidak menginjakkan kaki ke tempatnya pejabat kecuali karena Allah. Nah ini kalau sudah begini semuanya indah. Pejabatnya juga senang dengan kita karena Allah. Kita senang dengan dia karena Allah. Nggak ada embel-embel dunia. Harus dibenahi niat ini. Sekarang rebutan donatur, naudzubillah, ada suatu ketika mungkin ada orang bercerita. Seorang ustadz cerita bahwasanya, Masya Allah, ada ustadz sebelah, kenapa? Semua orang yang berjuang dengan saya dipanggili satu-satu. Dipanggili. Terus, ya ceritakan tentang kekurangan saya sampai ustadz itu suruh pindah ke sana. Akhirnya saya tegur ustadz itu. Ustadz, Anda ini dengan Allah atau dengan donatur? Dengan Allah. Kenapa gelisah dijelekin saja? Nggak apa-apa, nanti akan diganti oleh Allah. Hilang satu tumbuh seribu, kok pusing. Yang penting Anda jangan melakukan yang serupa. Membisikin orang untuk pindah kepada Anda. Kecuali memang seorang pengusaha yang berjuang di tempat yang sesat. Menjerumuskan. Tidak benar. Oke, ini Pak. Panggil dia. Kalau ternyata juga donatur atau donatur Anda, kalian wahai anak santri, kalian punya pondok, orang biasa membantu kalian, tak taunya ada orang butuhkannya, nggak apa-apa. Kalau sudah rizkimu, nggak akan kemana-mana kok. Nah, sekarang ini hasud di antara para ustadz, bahaya sekali. Padahal dulu teman sekelas satu pondok, hasut-hasutan, rebutan donatur bisa jadi. Jangankan kok satu kelas, satu bapak, satu ibu bisa bermasalah. Lihat, tamunya dicegat, santrinya suruh enggak, jangan belok ke rumah abang, biar ke sana, dibelokin. Gara-gara mampir ke rumah abangnya sudah marah itu, hasut. Tamak, rakus, karena setiap tamu mungkin bawa pisang atau ketela atau singkong atau apa begitu. Jadi dibelokkan rumah adiknya, marah dia. Allah. Sedikit ya keras begini anak-anakku semua, kalian para santri, kalian menjadi santri istimewa. Bahkan suatu ketika kalian harus berani, suatu ketika ada orang datang pada kalian sudah punya pondok. Datang pada kalian membawa rizki. Anda bisa mengatakan, enggak, tolong ya Ustadz, tolong Pak Haji, temanku itu Ustadz itu juga perlu bantuan. Bantu ke sana kalau bisa. Oh bisa enggak gitu? Atau menganjurkan, hei para donaturku, hei orang yang sering berjuang di tempatku. Di sana ada pondok bantu-bantuan. Bisa enggak begitu? Jangan sampai yang digedekan adalah pondoknya. Yang artinya bukan pondoknya, kesombongannya biar menjadi pondok terbesar, pondok terramai, kalau pondoknya terbesar nanti juga lebih gede lagi rezeki yang datang. Wah lebih lagi, namaku lebih terangkat, gampang lagi cari duit. Wah busuk semuanya. Para santri hati-hati, ini nasihat daripada Syekh Zarnuji, luar biasa ini. Alla yarju illa minallahi ta'ala wa la yakhafu illa minhu. Takut hanya kepada Allah.
Wa yadhharu dzalika bimujawazati haddi syar'i wa adamiha. Tanda berharapmu kepada Allah dan tanda takutmu kepada Allah adalah ditandai wa yadhharu dan tampak itu bidzalika adalah bimujawazati haddi syar'i, di dalam melampaui batas atau melanggar syarat atau tidak. Jika di dalam sepak terjangmu, di dalam dakwah ini kok engkau selalu menjaga agar tidak melanggar syariat, berarti kamu takut kepada Allah. Dan tidak berharap kepada manusia. Maksudnya tidak berharap kepada manusia bukan berarti kita tidak mengharap kepada siapa. Mengharap boleh, tapi bukan berarti kita menggantungkan kepada dia. Kalau ada orang mengatakan saya tidak berharap kepada siapapun, bohong dia. Seorang suami berharap istri, istri suami, anak ini berharap. Akhirnya berharap wajar sebagai manusia yang saling melengkapi. Nah, di dalam perjuangan, dalam dakwah, dalam apapun santri dan sebagainya, maka tanda kalau dia itu hanya berharap kepada Allah, yang berharap yang sesungguhnya hanya kepada Allah, adalah dia tidak akan keluar dari syariat. Di saat kekurangan pun tidak akan mengambil yang haram. Tidak akan mengambil yang haram. Dan dia tidak pernah khawatir menolak sesuatu yang haram yang tidak pantas dimasukkan ke pondoknya. Mungkin diberi rezeki yang tidak benar, tidak. Terima kasih, maaf. Harus berani begitu. Atau menurut dia adalah tidak bersih, akan bawa sesuatu tidak. Tapi lihat yang hatinya kotor, wah diterima apa saja. Alasannya Pak, nanti kan untuk dakwah. Ingat, tujuan sebaik apapun, jika diraih dengan cara yang tidak baik, nggak akan sampai. Tujuannya baik, caranya harus baik. Bangun pondok dari rezeki yang haram nggak akan jadi ulama, nggak akan dapat ilmu manfaat. Sehingga orang dulu tuh bagaimana hebatnya beliau-beliau menjaga dari yang haram. Pondoknya pun hanya sekedar gubuk barangkali, tapi keluar ulama-ulama. Semuanya bersih, halal. Tidak ada subhat, apalagi haram. Jaga semuanya, dipilah dan dipilih harta dari mana yang masuk. Hati-hati, makanya belajar di dalamnya enak. Kelihatannya belajar sebentar, manfaat. Pulang ke rumah bermanfaat ilmunya. Harus dijaga dari keharaman itu, dijauhkan dari keharaman. Bagaimana pondok untuk menuju kepada Allah dibiayai dengan biaya haram? Bagaimana? Nggak masuk akal. Kalau ada bahasanya ahli tarbiyah apa? Seperti berwudu dengan air kencing. Sampai kapan pun nggak akan suci. Tujuannya bagus. Cuman contoh tuh kalau tidak disederhanakan kadang nggak paham. Bangun masjid bagus, tapi gerakkan perampok untuk cari duit ya nggak bener. Biarpun jadinya masjid. Faman asallaha ta'ala, barang siapa bermaksiat kepada Allah Ta'ala, khaufan minal makhluki, karena takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk. Makhluk ini macam-macam. Anak, istri. Gara-gara takut istri. Takut itu bukan berarti menyeramkan istrinya. Tuntutan halusnya sehingga seorang suami akhirnya korupsi. Anaknya memaksa untuk sekolah, merepotkan bapaknya sehingga bapaknya ngambil yang haram. Ini termasuk takut kepada manusia itu, sampai melakukan haram. Takut kepada manusia, lalu melakukan yang haram, maka dia takut kepada selain Allah. Ayo, coba renungi. Kenapa di saat bekerja kok saya kerja yang haram ini? Karena tuntutan. Tuntutan siapa? Manusia. Berarti kita takut kepada manusia, bukan takut kepada Allah. Banyak orang tertipu, lihat. Orang tertipu dalam berguru, tertipu di dalam belajar, tertipu di dalam beramal baik, tertipu. Ya, karena diam-diam di dalam hatinya ada rasa takut kepada selain Allah. Wa illam ya'sillaha, tapi kalau orang tidak bermaksiat kepada Allah, lah ini supaya benar-benar makna takut kepada Allah itu bukan makna hanya takut kepada Allah, bukan berarti nggak takut kepada manusia.
Saya takut dengan guru saya. Takut dari makna apa itu? Bukan takut seperti takut kepada Allah lain. Saya takut dengan guru saya. Takut apa? Takut murkanya. Iya benar dong. Jangan, oh kamu takut kepada selain Allah. Lah ini tidak paham takut. Bisa jadi dimaknai oleh anak-anak yang nggak paham tuh, Mbak. Kita hanya takut kepada Allah. Sama orang tua berani ya, kurang ajar namanya. Kenapa takut pada orang tua? Duh, ya takut murkanya dong maksudnya. Jadi makna takut kepada Allah itu gimana sih? Takut kepada manusia sampai kita melakukan keharaman. Tapi kalau takut kepada manusia tapi tidak melakukan keharaman ya wajar. Wa illam ya'sillaha, kalau tidak bermaksiat kepada Allah. Dia tidak bermaksiat. Karena takut kepada makhluk. Dia tidak mencuri. Tidak mencuri kan tidak bermaksiat. Tapi tidak mencurinya karena takut kepada orang. Ada polisi. Tapi raqabah hududallah, tapi dia itu tetap, biarpun dia takut polisi, tapi dia tetap bahasanya, saya pun tidak akan mencuri. Memang ada takut saya kepada polisi, tapi saya juga ada takut kepada Allah. Saya ini larangan Allah, dia sadar. Lalu dia tidak bermaksiat. Maka falam yakhaf ghairallah, dia bukan tergolong orang yang takut selain Allah. Jadi takutnya tetap kepada Allah. Kenapa tidak aja mencuri? Temannya, ada maling kok. Biarpun dia ngomong ada polisi. Terus ya ada polisi takut ketangkep aja. Oh gitu ya. Tapi diam-diam dalam hati apa? Ini haram. Haram. Tidak boleh. Haram. Tidak boleh. Berarti dia takut kepada polisi, tapi juga takut kepada Allah. Artinya mungkin kita takut kepada manusia, tapi bukan berarti tidak takut kepada Allah. Ada takut kepada manusia dan takut kepada Allah. Takut orang tua kita marah dengan kita. Takut murkanya dan murka Allah. Bal maka orang semacam itu, kalau orang meninggalkan kemaksiatannya karena takut dilihat orang dalam bermaksiat, tapi diam-diam dia dalam hatinya terus ingat Allah, maka sesungguhnya dia khaf Allah, dia takut kepada Allah. Berkata bijanibir roja, ini roja itu adalah lawannya khaf ya. Jadi mungkin kalau kita baca begini, janibir roja itu begini. Wa idza lam ya'sillaha li khaufil makhluqi. Mungkin wa illam ya'sillaha raja'an lil makhluqi gitu. Jadi kalau orang bermaksiat kepada Allah karena mengharap dari manusia, dia tidak bermaksiat karena mengharap dari manusia. Kenapa kamu tidak melakukan, tidak melanggar? Ya, sebab kalau saya melanggar sama Abah nggak dikasih duit. Kalau saya pokoknya kalau kamu melanggar lagi nak ya melakukan keharaman, awas Abah tidak kasih duit. Akhirnya dia sudahlah saya tidak mau melakukan itu. Biar saya dapat duit. Tapi diam-diam di balik itu dia raqaballah. Ini yang benar. Hukuman Allah kalau aku melanggar. Maka dia tidak melanggar karena takut kepada bapaknya tadi. Mengharap duit dari bapaknya. Tapi di sisi lain dia adalah termasuk mengharap juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bukan termasuk orang yang dianggap berharap kepada manusia. Tidak berharap kepada Allah. Jadi masih berharap kepada Allah. Jadi di fa ilam ya'sillaha raja'an lil makhluqi wa raqaba hudud syar'i. Nah. Maka dia taruh falam yarju ghairallah, begitu kan. Jadi bunyinya fa illam yarju minallahi fa ilam yarju minallahi khaufan lil makhluqi fa ilam ya'sillaha fa ilam ya'sillaha raja'an lil makhluqi wa raqaba hudud syar'i falam yarju ghairallahi bal rajallaha ta'ala. Itu berubah. Cuman orang ini langsung wakada fi janibir raja. Selesai. Artinya kita bisa saja mengharap kepada manusia. Tapi bukan berarti kita tidak berharap kepada Allah. Kita mengharap kepada manusia, tapi diam-diam kita juga mengharap. Misalnya aku berharap, aku akan datang kepada saya fakir, saya tidak punya uang. Saya berharap saya datang ke rumahnya si kaya itu. Semoga aku mendapatkan sesuatu. Lalu dia datang kepada si kaya, menyampaikan. Tapi tetap yang dikuatkan harapannya kepada Allah. Boleh. Yang nggak boleh adalah mengharap kepada manusia seolah nggak punya Tuhan. Di PHK bunuh diri, di PHK sakit, seolah dunia gelap, nggak ada apa.
Dikeluarkan dari pekerjaan seolah nggak ada rezeki lagi. Waduh. Bisnisnya macet satu aja seolah sudah nggak punya Tuhan. Nah ini nggak boleh begitu. Baik. Ini adalah tentang subhanallah, ini Syekh Hazarunji dengan dimasukkan ke bab-bab yang bermacam-macam. Kemudian ada tambah satu lagi. Wa yanbaghi li talibil ilmi ayya'udda wa yuqaddir li nafsi. Hendaknya seorang penuntut ilmu bisa mengukur, ya'udda itu menghitung kemampuan dirinya, yuqaddir mengira-ngira li nafsi dalam dirinya taqdiran perkiraan. Fitakrari, fathah taknya ya. Takrari di dalam mengulang-ulang. Fa'innahu, jadi maksudnya ini sudah bab-babnya beda lagi nih. Ini pembahasannya beda lagi, bukan masalah tamak ini. Balik lagi kepada sempurna, kamu harus sering ulang-ulang pelajaran, ini sambung lagi pada sebelumnya. Hendaknya kamu itu bisa ngira-ngira, kamu kan punya ngira-ngira kecerdasanmu. Ada orang 2 kali hafal, 3 kali hafal, 10 kali baru hafal. Kamu harus tahu dirimu sendiri dong. Para santri, kamu harus ngira-ngira dirimu itu kemampuanmu dalam menghafal, belajar kayak apa. Yuqaddir nafsah. Li nafsi takdiran. Fa innahu la yastaqirru qalbuhu, la yastaqirru. Karena tidak akan kokoh kuat ilmunya tadi, qalbahu atau la yastaqirru qalbuhu. La yastaqirru, tidak akan tenang, qalbuhu, hatinya maksudnya akalnya, maksudnya enggak akan kuat, atau bisa yastaqirru qalbahu fathahkan, yastaqirru, tidak akan bisa mantap ilmunya tadi qalbahu di hatinya hatta yablugha dzakal mablagha, sampai mengulang-ulang dengan bilangan yang sudah biasa untuknya. Misalnya yang hafal mufradat af'alnya Abu Yahya Hasan Baharun misalnya. Umumnya saya itu menghafal sehari itu hanya 1 lemper 30 mufradat itu saya ulang 10 kali. Ya sudah ulang 10 kali. Kalau kurang ya hafal nanti 10 kali. 5 kali. Jadi semua tahu ngukur dirinya sendiri. Ada orang 3 kali hafal, 4 kali hafal, 5 kali tidak ada. Ya jangan ikut-ikut orang lain dong. Wah ini kok cepat banget 3 kali hafal. Ya dia. Nah kamu? Saya 15. Ya 15. Jangan ambil 3, tidak hafal nanti. Tapi hasilnya sama nanti. Karena semua memenuhi apa? Jatahnya masing-masing. Kan urusan minum, yang satu gelas, oke. Yang satu 2 gelas. Minum 2 gelas. Jatahmu 2 gelas, cukup 2 gelas. Wa yanbaghi, dan seyogianya li talibil ilmi, sang penuntut ilmu, ayukarrira sabqal amsi, untuk mengulangi pelajaran yang pelajari kemarin. Paling dekat. Tadi hari ini kita pelajari malam ini. Hari ini, kemarin saja buat maghrib sudah berubah kan. Kita belajar pagi tadi, malam ini kita murajaah 5 marrat, kita ulang 5 kali. Hadis Jibril kita ulang 5 kali. Misalnya dia fahami 1, 2, 3, 4, 5. Nah, wa sabaqal yaumil ladzi qabla al-amsi, adapun hari sebelum kemarin, 2 hari yang lalu, dikurangi 4 marrat. Jadi jadi hari ini kita ngulang 3 pelajaran. Malam ini ngulang 3 pelajaran. Pelajaran tadi siang, pelajaran kemarin, pelajaran sebelumnya. Ini cara seperti hafal Quran kan begitu juga caranya. Jangan sampai langsung. Jadi ini ada aturannya, coba ini amalkan. Nah, kalau kamu amalkan ini sudah mencetak ulama, ribuan ulama, jutaan ulama dengan kitab kayak gini. Jadi caranya apa? Jadi setiap hari itu kamu memurajaah adalah 3 hari, untuk 3 hari. Hari yang tadi kamu baca 5 kali. Hari yang kemarin kamu baca 4 kali. Hari sebelumnya lagi kamu baca 2 kali. Sudah. Terus besok kamu murajaah lagi kan? Berarti karena besok malamnya kamu murajaah, pelajaran besok siang kamu baca 5 kali. Pelajaran hari ini kau baca 4 kali. Begitu terusnya. Terus begitu. Nah, ini caranya mengulang-ulang. Kalau pengen
Ini sebuah contoh saja. Tapi kalau ternyata cara hafalanmu adalah harus 10 kali, 10 kali. Pelajaran sebelumnya menjadi dikurangi. Karena 10 kali menjadi 8, menjadi 6, begitu. Jadi tergantung, jadi jangan sampai, ini sebuah contoh saja, 5 kali. Karena umumnya orang hafal 5 kali deh, oke. Yang hafal 5 kali begitu, dimurojaah sekali 5 kali. Pelajaran besok, setiap hari 3 kali. Untuk 3 hari. Allah, kalau ini diamalkan kayaknya nggak ada anak belajar sampai kerut dahi itu nggak ada. Hafal sendiri. Makanya cara belajar itu penting. Ada orang belajar pusing karena caranya salah, bulat nggak hafal-hafal. Ya nggak paham-paham, ya nggak hafal-hafal. Nggak hafal-hafal, ya nggak paham-paham. Cara belajar salah, langsung di awal, stres, ya stres. Tapi ulama sudah punya cara. Baca dulu, paham. Kalau nggak paham segera tanya, ulang. Nggak sadar, dah hafal langsung dia. Dan hafalannya kuat. Hafalannya kuat. Wasabqal ladzi qablahu thalathan, pelajaran hari sebelumnya lagi, hari kedua yang lalu, hari yang lalu, hari yang lalu 3 kali. Waladzi qablahu itsnaini, hari yang ke-1, 2, hari yang ketiga, hari keempat ya. Berarti hari kemarin. Hari ini, hari tadi. Hari kemarin, hari sebelumnya. Hari sebelumnya lagi, setelah waladzi qablahu marratan wahidan, terakhir 4 kali ya. Hari yang sebelumnya hari keempat sekali. Jadi terus diulang begitu. Berarti bukan 3 kali, 4 hari. 4 kali kita mengulang. 4 pelajaran, 4 hari. Fahada ad'a ilal hifzi, ini lebih membawa ilal hifzi kepada hafalan. Da'a akan menyeru, lebih mengajak, membawa kita kepada hafalan. Lebih mudah dalam menghafal. Kita lanjutkan nanti ini, wala yambahi wa yambahi, dan seyogyanya alla ya'tada, jangan biasa al mukhafatata, lirih-lirih kalau belajar, fitakrari, dalam mengulangi pelajaran. Lianna darsa wa tikrara, sebab belajar sama mengulang itu yambahi ayyakuna bi quwwatin, kuat, wa nasyatin, semangat. Jadi kalau mengulangi pelajaran jangan, kalau bisa daraba yadribu darban, apalagi daraba yadribu darban gitu ya. Hafal nanti langsung. Apa itu? Tidak hafal-hafal. Semangat kalau ngafal. Ini perlu semangat hafalan itu. Belajar yang semangat. Keluarkan suaramu. Telingamu akan membantu untuk hafalan. Tapi wala yajharu jahra, tapi kalau ngerasin suara, jangan jahran dengan mengeraskan sesuatu. Ini mulai kemarin nas ini selalu ada, wallah alam. Nas yang lain nggak pakai ini, paling atau wala yajharu jahran yujhidu nafsah. Mungkin lebih enak begitu. Jangan kamu mengeraskan suara yang yujhid, mencapekkan nafsahu, dirinya. Jadi kalau mengeraskan suara jangan sampai kelenger setelah itu kamu. Ya dia yang terlalu keras, lemes ya, nggak bisa. Baru 2 baris capek, ya nggak. Kala yang koti, supaya tidak terputus lah, kelihatannya walanya tidak ada karena hubungannya dengan kala yang koti. Kalau wala yajhad atau yujhida nafsah, jangan terlalu semangat, kala yang koti loh. Nggak bisa kala yang koti, disuruh semangat kok kita. Ya, cuman maksudnya jangan semangat yang menjadikan kita putus asa gitu loh, gitu. Bukan wala yujhid nafsahu. Wala yujhida nafsahu. Wala yujhidu nafsahu, enggak. Wala yujhidu cuma kan enggak ketembalan. Wala yujhidu nafsahu, atau jangan sampai dia membuat sungguh-sungguh dirinya kayak yang qati'an ditakrar. Seperti naskah yang lain, wala yajharu jahran yujhid, atau yajhad nafsahu. Jangan sampai dia mengeraskan suara yang memberatkan dirinya hingga supaya tidak putus murojaahnya, hafalannya enggak putus lagi. Fa khairul umuri awsatuha, sebaik-baik
Urusan itu tengah-tengah ya. Jangan terlalu pelan, jangan keras-keras. Terlalu semangat satu orang ambil mikrofon nanti. Tidak, ini adalah cara belajar. Itu belajar apa saja nak? Belajar ilmu dunia, ilmu akhirat dengan cara begitu. Dan harus kuat di hafalanmu. Kalau sudah kuat hafalannya kan ilmu itu praktekkan terus untuk diri, disampaikan ke orang lain dan seterusnya. Itulah yang bisa disampaikan, yang bisa kami sampaikan ya para santri istiqomah. Apa tadi yang pertama? Jauhi tamak. Jauhi tamak. Jauhi tamak. Jauhi kerakusan. Dengan banyak keinginan. Kemudian mudahnya lagi, Buya tambah agar kita tidak tamak, jangan gengsi dengan kesederhanaan. Jangan gengsi dengan kesederhanaan. Harus sarung bermerek, baju bermerek, ini bermerek, merek kain kafan nanti pada akhirnya kalau mati. Mau sombong-sombongan. Tidak ada. Action gaya. Nyiksa diri dia. Susah cari yang halal kalau orang biasa dengan gaya hidup kayak begitu. Terseksa dia, terseksa. Ya, kemudian ngulang-ngulang pelajaran. Dan semoga Allah memberikan kepada kalian semua ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu. Allah menjadikan kalian semakin bakti pada guru-guru kalian. Allah menjadikan kalian semakin bakti pada orang tua kalian. Allah menjadikan kalian semakin baik dengan teman-teman kalian. Kalian semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Allah mudahkan segala urusan orang tua kalian dalam mencari rizki yang halal penuh berkah untuk membiayai kalian. Dan semoga kalian sukses dunia akhirat. Jauh dari keharaman. Dijauhkan dari ketamaan. Dimudahkan dalam menghafal. Panjang umur semuanya. Sehat afiat. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Terima kasih ya. Syukran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.